Halo, selamat datang di channel YouTube S2 TPB UNIA 2020. Saya Aprilianti Dwi Wintiari akan mempresentasikan lagi hasil kajian saya dari buku Multimedia Based Instructional Design by Lee and Owens 2004. Lebih fokusnya akan membahas tentang chapter 21, yaitu tentang pengantar pengembangan multimedia. Sebelum saya melanjutkan ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel video ini agar saya dan teman-teman bisa memberikan informasi mengenai bidang teknologi pembelajaran. Bisa dilihat pada slide, berikut merupakan 5 tahapan untuk pengembangan multimedia. Yang pertama ada analisis, yang kedua desain, yang ketiga adalah pengembangan, yang keempat adalah implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Di mana pada bab ini hanya fokus ke tahapan pengembangan atau development dan implementasi atau implementation. Untuk pembahasan, yang pertama ada pengantar pengembangan multimedia, yang kedua prinsip pengembangan multimedia, yang ketiga elemen pengembangan multimedia, dan yang keempat ada pengembangan layar dan prototype, yang kelima pengembangan berbasis web dan template, yang keenam mengefisiensi pengembangan dan manfaat, yang ketujuh dampak e-learning, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk pengantar pengembangan multimedia, dokumen spesifikasi desain yang telah ditetapkan di tahap desain diimplementasikan selama tahap pengembangan. Pada saat ini, dalam proyek multimedia lebih banyak anggota tim yang terlibat. Mereka mempunyai peran dan tanggung jawab mereka masing-masing untuk memahami jadwal proyek dan memenuhi tanggung jawab yang telah ditugaskan. Di sini storyboard ditulis, audio direkam, video diambil, dan grafik dibuat, dan versi halaman web dikembangkan, diuji, serta ditinjau. Apapun jenis multimedianya, prinsip pengembangan dasarnya tetap sama. Yang pertama, membuat kerangka kerja, alat pengembangan, spesifikasi perkembangan, dan standar. Yang kedua, mengembangkan elemen media yang sesuai dengan kerangka kerja. Yang ketiga, meninjau dan merevisi produk. Yang keempat, mengimplementasi produk akhir. Dan ada pun elemen pengembangan multimedia. Yang pertama yaitu pembuatan prototipe waktu desain, di mana membuat prototipe sistem aplikasi awal. Jadi ini adalah metode yang efisien untuk membuat pengembangan secara cepat. Yang kedua, pengembangan evolusioner, di mana dalam pengembangan ini menggunakan setiap tahap pembuatan prototipe dan pengembangan sebagai dasar mengembangkan prototipe berikutnya. Agar berhasil, keputusan desain yang tidak melibatkan konten harus segera dikunci. Penggunaan alat pengembangan cepat atau RDT, di mana template yang berguna untuk proyek pengembangan paralel. Template ini dibuat dan digunakan sebagai kerangka kerja untuk konten seperti yang diidentifikasi, misalnya dalam proyek pengembangan perangkat lunak, desain instruksional, tampilan, serta yang terakhir adalah nuansa. Selanjutnya yaitu pengembangan layar. Di sini ada pun beberapa contohnya, yaitu yang pertama layar judul yang disertai dengan musik background, yang kedua adalah menu utama, yang ketiga layar bantuan, yang keempat tentang layar khusus ini, yang kelima layar kredit, yang keenam topik tingkat 1, yang ketujuh topik tingkat 2, yang terakhir adalah topik tingkat ketiga, di mana model level topik ini adalah prototipe produksi yang berfungsi sebagai template untuk pengembangan lanjutan. Di dalam pengembangan prototipe dapat disalin dan direvisi, di mana ini menggunakan metodologi prototipe untuk mengurangi resiko, meningkatkan konsistensi antar pelajaran, memastikan penerimaan persetujuan proyek, dan mengungkap masalah produksi apapun ketika berada pada tingkat yang dapat dikelola. Prototipe dan siklus perkembangan yang cepat semakin penting untuk keberhasilan produk, dan multimedia pendukung harus siap ketika produk sudah siap. Adapun template yang lain yang dapat digunakan dalam mengembangkan atau memodifikasi khusus. Yang pertama adalah dengan mengatur parameter yang mengizinkan atau menolak pengguna untuk mengunduh kursus atau meminta mereka untuk mengambilnya langsung dari LAN. Yang kedua, menyisipkan icon pertanyaan yang memungkinkan pengembang memasukkan skor kelulusan, kursus, dan bobot nilai pelajaran untuk pertanyaan tersebut. Pertanyaan dapat memiliki bobot yang sama atau individu. Yang ketiga, menerapkan efisiensi selama fase pengembangan. Yang keempat, menggunakan metode analisis cepat atau RAM dalam menurunkan biaya proyek secara signifikan. Adapun cara untuk mengefisiensi pengembangan. Yang pertama adalah menggunakan pembuatan prototipe cepat untuk meningkatkan komunikasi dan dukungan serta untuk mengurangi pengerjaan ulang. Yang kedua, memanfaatkan keahlian yang tersedia dengan bekerjasama dengan mentor, vendor, dan konsultan berpengalaman. Yang ketiga adalah mengelola ruang lingkup dan ngeres waktu. Pasang selalu ingin menambahkan dan menyertakan hanya satu grafik lagi atau satu link tambahan lagi sebenarnya tidak meningkatkan keefektifan secara keseluruhan. Untuk manfaat mengefisiensi waktu perkembangan yaitu yang pertama, menurunkan biaya dan meningkatkan kecepatan ke pasar dan laba atas investasi. Yang kedua, memaksimalkan waktu simpan dan berapa lama produk dapat digunakan dengan penerapan pelatihan sehubungan dengan produk. Yang ketiga, memberikan kesempatan pengembangan untuk pekerjaan tambahan. Selanjutnya, dampak e-learning dalam pengembangan dan implementasi. Di sini, pengiriman web terbagi menjadi dua, yaitu sinkron atau selaras dan asinkron atau tidak selaras.
Untuk pengiriman sinkron tidak berhubungan pada tempat tetapi bergantung pada waktu. Ini telah menciptakan seperti kelas virtual di mana peserta dalam sesi sinkron tidak harus hadir secara fisik di lokasi yang sama. Mereka hanya harus hadir pada saat tanggal dan waktu pengiriman yang dijadwalkan untuk berpartisipasi. Yang kedua, pengiriman asinkron yang bergantung pada waktu dan tempat. Misalnya kursus pelatihan manajemen online yang tersedia untuk kenyamanan pengguna akhir individu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Sistem bantuan perangkat lunak digunakan untuk membantu penggunaan dalam tugas dan fungsi yang berkaitan dengan perangkat lunak. Contohnya yang banyak diketahui adalah menu bantuan Microsoft dan asisten bantuan peka konteksnya. Banyak solusi web yang memberikan pengguna akses informasi sepanjang waktu. Untuk kesimpulan sendiri, terlepas dari apapun jenis multimedianya, proses pengembangan multimedia dasarnya tetap sama. Yang pertama, membuat kerangka kerja, kemudian kembangkan elemen media yang sesuai, melihat dan merevisi produk, dan terakhir menerapkan produk jadi. Berikutnya, pengembangan multimedia yang paling berhasil jika pembuatan prototipe waktu desain, pengembangan evolusioner, dan template digunakan. Sekian, terima kasih telah menonton videonya sampai akhir. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Dadah!